Lagi-lagi Apple, lagi-lagi Apple, dan lagi-lagi Apple aja terus, ya kan? Nih, hari ini gue dapet barang baru lagi, yaitu iPhone 11 Pro Max. Ini hasilan tutunya, gue hasilan dikit ya kan, 468.000. Nah, kayak gitu aja, gue bakal bahas ini HP kayak gimana versi kita-kita. Sip, stay tune. Oh iya, sekarang Oke, kita balik ke HP-nya, iPhone 11 Pro Max, di mana iPhone ini keluar di tanggal 10 September 2019. Artinya sekarang umurnya udah jalan hampir 4 tahun, ya Mas ya? Betul. Nah, di umurnya yang keempat tahun ini sama yang kayak versi 11 yang pernah kita bahas kemarin-kemarin. Cuman kali ini kamera boba 3 pertama dari Apple. Ini sebenarnya mirip sama yang iPhone 11 biasa ya, 11 Pro. Terus ini 11 Pro Max ya, yang serba gede lah ibaratnya begitu. Terus untuk varian warna dia ada di silver, gold ya, silver kayak gini nih. Terus space gray, terus sama midnight green yang warna paling cakep sih. Buat gue sih setuju ya. Kalau warna-warna hijau di Apple, di iPhone itu warnanya beda banget lah. ntar ada pilihan warna di sini gitu ya. Oh iya, yang ntar ada pilihan warna di sini. Jet. Kelihatan nggak? Iya kan? Sip, kelihatan. Oke, kita ngomongin sedikit aja ya dari desain lagi. Apple lagi. Ya udah gitu-gitu aja. Pokoknya bentuknya kotak. Kalau seri 11 itu masih rounded. Pinggirannya frame-nya, terus habis itu bagian kiri ada volume button ya kan, terus tombol nggak penting begini ya kan. Habis itu sebelah kanan power on off. Habis itu apa lagi nih? SIM ya, kelihatan ya. SIM ejectornya di sini, speaker grill. Ya, SIM tray ya, betul. SIM tray. Pakai nenek. Ceplok gitu ya. Habis itu ada seperti biasa USB Lightning yang masih bertahan sampai tahun jebot. Oke, lanjut ke bagian bodinya. Bodinya itu dia ukurannya dimensinya 158, terus 77. Habis itu tebelnya di 8,1 mm. Dan beratnya itu dia ada di 226 gram. Artinya dia tuh lebih berat daripada adik-adiknya ya. Sedikit lebih berat tapi nggak berat banget, di angka 226 gram. Itu masih menjadi hal yang wajar untuk sebuah iPhone. Karena dia itu jadi kelihatan apa ya, premiumnya gitu loh, agak antep nih HP gitu aja. Terus lanjut lagi ke bagian depan dan belakang, dia udah pakai Gorilla Glass ya kan, terus ceramic shield glass juga ya kan? Belum juga. Oh ternyata belum, kasihan banget ya, cuma Gorilla Glass aja. Oke, lanjut lagi ke frame-nya ini dia stainless steel ya, bukan aluminium ataupun apa lagi ya, besi seng gitu-gitu. Pokoknya kalau seri-seri Pro Max itu rata-rata dia frame-nya udah stainless steel. Kalau enggak, apalagi yang bagus tuh apa sih dia, armor gitu ya kalau nggak salah, yang kayak Samsung gitu. Intinya kalau kita pegang itu berasa premiumnya gitu loh. Dari frame-nya aja udah kelihatan beda lah, bukan Pertamax. Bukan versi Dex ya. Oke, lanjut lagi ke bagian sertifikasi. Dia udah IP68 ya, dan sama water resistant. Habis itu dia di bagian displaynya udah pakai Super Retina XDR OLED ya, Super Retina XDR OLED, terus HDR10 juga iya, Dolby Vision iya. Habis itu kecerahan layarnya maksimal ada di 1200 nits. Oke, ukuran layar 6,5 inch. Ini nyaman banget sebenarnya buat main tetek bengek ya kan. Habis itu buat nonton juga enak banget karena dia udah OLED juga. Habis itu resolusinya ada di 1242 kali 2688 pixel, atau bisa kita ini 19,5/9 lah ya. Oke, terus kerapatan layarnya ada di 458 ppi. Gitu aja. Jadi sebenarnya ini tuh layar udah enak banget, udah OLED juga. OLED-nya Apple itu beda ya, nggak kayak Samsung. Tapi tetap aja hati-hati, jangan pernah main di tempat panas-panasan atau secara langsung kena sinar matahari, karena itu bakal cepat ngerusak panel OLED-nya. Banyak kasus dari iPhone 11 itu yang OLED ya, banyak kan dia green line. Gue pernah lihat kasusnya itu. Ntar gue cariin gambarnya di sini. Kalau ada, gue cariin. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Pokoknya gue pernah lihat lah kasusnya itu nih, dia green line, kalau nggak dia ngeblank gitu ya kan, terus garis-garis begitu. Banyak, hati-hati itu ya. Terus lanjut lagi ke software sama hardware-nya. Software-nya itu dia pertama kali launching ada di iOS 13 dan sekarang udah bisa di-upgrade ke iOS 16.3. Terus dia udah pakai chipset Apple Bionic A13 ya, sama kayak yang iPhone 11. Cuman dia nggak ada cuman, sama aja ternyata, cuma beda di kamera doang sama ukuran layar yang lebih gede dan lebih banyak ya kan. Terus abis itu dia udah tentunya aja hexacore, Apple GPU 4 core. Terus pilihan RAM ada di bukan RAM, ROM atau internal ada di 64, 256 sampai 512 GB ya. Untuk RAM-nya tetap 4 GB, sama kayak versi yang Lite-nya atau di versi 11 gitu. Untuk speaker dia udah stereo speaker, jadi dia udah enak banget jedam-jedum. Kita dengerin bentar. Masuk ke YouTube jebret, masuk ke YouTube myoutube.com. Habis gitu kita dengerin NCS ya kan, lama bet ya.
MCS lagi, MCS. Iklan dulu. Nah, dengar nggak lu suaranya? Jernih pol. Gue demennya iPhone itu apa pertama? Bassnya itu berasa bulat banget, terus treble-nya juga pas. Pokoknya vibrance-nya itu gimana ya? Jedem-jedemnya berasa banget gitu. Seimbang, balance. Buat gue sih gitu. Gue salutnya iPhone. Enak ya? Enak banget. Oke, lanjut ke yang lain aja. Tuh baterai nih, soal baterai dia udah 3969, artinya udah cukup gede, nggak gede banget, hampir menyentuh angka 4000. Oke, nggak masalah, ya kan? Untuk tahun segitu masih wajar lah ya, tapi ya sayang banget, kenapa nggak 4500 kayak atau berapa gitu kan? Karena ini posisinya tuh baterai harusnya ruang kosongnya lebih banyak ya, paling nggak 4500 kayak gitu ya kan? Ya, gua nggak tahu lagi lah Apple gimana, yang penting iPhone gitu aja kan. Terus wattnya berapa watt nih waktu pas kita ngecas? 15 watt, power delivery 2.0 ya, jadi dia bisa ngecas 50% selama 30 menit lah kalau nggak salah. Terus habis itu bisa wireless charging juga, tempelin di dock, ceplok, ntar dia ngecas, tapi lebih lama, biasanya sih dia ada di 4,5 deh kalau nggak salah ini ya. Terus habis itu untuk konektivitas, jangan pernah ngarep seri 11 itu buat dapetin 5G, jangan pernah ngarep ya kan. Untuk di harganya yang rentannya antara 7 jutaan ini, lu bisa dapetin Android ataupun lu bisa dapetin iPhone 12 ya kan, iya nggak mas? Di angka 7 juta iPhone 12, gue sih lebih saranin itu aja. Ini seri Pro Max, yang Pro Max nanggung gitu loh ya kan, masih 4G. Tapi kalau untuk kamera ya mungkin bisa disandingkan sama yang versi 12 nya gitu aja. Sip. Untuk konektivitas kita bahas lagi 4G. Pertama 4G belum 5G. Terus WiFi udah pasti bisa, hotspot udah pasti bisa, cuma nggak bisa WiFi direct, itu kasian banget ya kan. Terus Bluetooth ada di 5.0, A2DP, LA, terus GPS ada, GLONASS, Galileo, Q2SS ya kan. Apa itu gue nggak tahu. Yang penting intinya udah NFC juga, Lightning, USB 2.0 gitu aja. Terus habis itu ngebahas apa lagi ya? Kamera nih. Nah, untuk kameranya karena dia kamera boba, triple boba pertama ya kan, generasi pertama di seri 11 ya kan. Sebenarnya 11 Pro juga udah. Tapi ini jadi apa ya? Waktu itu tuh nge-hype banget gitu loh. Boba 3 biji gitu loh. Segera aja. Era boba dimulai. Era boba berkepala 3 bermata 3 dimulai. Asik. Gitu aja. Oke, setup kameranya. Kamera utama 12 megapiksel dengan aperture 1,8 ya. Ukuran kameranya 26 mm. Fiturnya ada 2 pixel, PDAF dan OIS juga. Ya, itu untuk kamera utama. Terus kamera ultrawide, dia ada di 12 megapiksel dengan aperture 2,4. Ukuran kameranya 13 mm. Dan itu fiturnya cuma ACE doang sih kalau nggak salah ya kan. Terus habis itu kamera telefoto ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.0 dengan ukuran kamera 52 mm. Nah, ini fiturnya lumayan komplit, ada PDAF, OIS, terus 2 kali optical zoom juga udah ada ya kan di sini ya. Terus untuk video yang dihasilkan masing-masing kameranya itu bisa sampai 60 fps untuk 4K dan 1080 pixel 1080 untuk 1080 di 240 fps untuk slow motion gitu loh. Nah, untuk kamera selfie dia ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.2. Ukuran kameranya 23 mm. Dia fiturnya ada SL, 3D, terus udah ada S juga. Jadi udah stabil juga kalau pada saat kita ngambil video pakai kamera depan. Udah nggak gempa bumi ya. Gitu aja. Itu untuk ngebahasin kamera. Tapi kayaknya untuk saya pribadi dipakai tahun 2023 masih worth it untuk kameranya aja. Kalau prosesornya kayaknya kurang lebih 11-12 sama yang versi 11 biasa. Gitu aja. Harganya lumayan sih. Harga segitu kita dapat bisa di angka 7 jutaan ya. Dapat versi 12 kali versi inter gitu aja ya kan. Terus habis itu versi 12 mini kali udah dapet ya kan. Gitu aja. Ya, mari kita bahas gamenya aja kali ya nanti di slide berikutnya. Sip. Kita lihat 42 43 tadi paling tinggi ya. Mainin lagi. 43 paling tinggi. Itu apa tuh? Masih kurang lu ngelut. Gue mau ganti rompi dah, udah, thank you. Yuk.
4K 30 fps 11 Pro Max. Oh, mendung banget cuy. HD 60 fps 11 Pro Max. Kelihatan nggak langitnya? iPhone 11 Pro Max HD 30 fps, kamera depan ya, mendung ya. "4K 60 fps 11 Pro Max." Ribet banget ya. HD 60 fps 11 Pro Max. Kamera utama. Di 30 fps 11 Pro Max. Bagus ya. 4K 30 fps 11 Pro Max. Bisa sambil jalan ya, enak aja. "4K 60 fps kamera utama 11 Pro Max." Kelihatan nggak tuh? Telefoto 4K 60 fps ya. "4K 60 fps 11 Pro Max." Langitnya melendung. Langitnya melendung. 4K 30 fps ultra wide 11 Pro Max. HD 30 fps 11 Pro Max ultra wide. Ultra wide HD 60 fps 11 Pro Max. Telefoto HD 60 fps 11 Pro Max. Dan kamera si 11 Pro Max ini masih worth it banget untuk dipakai sekitar 2-3 tahun lagi ya. Worth itnya itu dia kameranya masih bagus, jernih, OIS-nya masih stabil banget. Terus ya gitu, processing image-nya aja sih yang gue demen kalau iPhone ya tuh. Tapi agak-agak nggak stabil ya, inkonsisten di beberapa frame tertentu. Tuh kayak langit kan ini lagi apa namanya, mendung ya. Langit lagi mendung tuh, kelihatan gak sih? Ya kan? Oh, ini konsisten ya kan? Gitu aja, sip. Oke, dan untuk kesimpulannya adalah HP iPhone 11 Pro Max ini recommended atau enggak untuk dipakai di tahun 2023? Kalau gue jawab secara pribadi, ini masih recommended sekali untuk orang-orang yang duitnya ngepres atau untuk orang-orang yang nggak butuh 5G ya. Secara kamera, looks, desain, terus perform ini masih bisa banget untuk dipakai sampai 2 tahun ke depan. Gitu aja. Dan untuk secara kamera, ini masih bisa banget dipakai di sosmed-sosmed yang lagi pada nge-hype zaman sekarang. Gitu aja. Oke? Dan kalau gue ngasih saran, kalau lu mau beli iPhone yang 11 Pro Max ini, lu mikir-mikir dulu di harga yang segitu, lu udah bisa dapat di seri 12-nya atau nambahin dikit lagi, dapat di seri 12 yang biasa atau 12 mini itu udah dapat, atau di handphone Android aja. Gitu aja sih kalau dari gua. Ya, recommended apa enggak? Lumayan recommended untuk orang-orang tertentu. Dan untuk gamers, gua rasa ini bakal jadi PR banget ya. Udah nggak lagi ngebut seperti yang kemarin-kemarin, tapi masih nyaman untuk layarnya. Karena dia gesit buat main PUBG itu enak, masih enak banget ya kan. Masih gesit, gue nggak tahu kenapa ini walaupun udah 43 derajat Celcius, tapi nggak begitu panas yang gue rasain.
Gitu aja, aneh nggak sih? Atau mungkin ini pengaruh dari bahan material ininya ya, listnya ya. Dia kan stainless steel nih, ya kan? Kalau gue lihat di keterangannya, jadi mungkin dia ngeredam panasnya lebih cepat atau lebih baik daripada bahan aluminium. Gitu loh. Oke, dari gue gitu aja. Ketemu lagi di next video berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Ya, jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya juga. Biar gue makin semangat bikin video-video yang kayak gini. Gitu aja, thank you. Ciao. See you later, bye-bye.